Lucu ya, negara ini sedang sibuk berbenah ke depan, tapi ada sekelompok jenderal purnawirawan yang malah sibuk memutar balik waktu. Bukan bantu menjaga stabilitas, malah sibuk kirim surat terbuka. Bukan pakai logika, malah pakai nostalgia, seolah-olah demokrasi baru rusak sejak Gibran jadi wakil presiden. Padahal mereka lupa, atau pura-pura lupa, bahwa logika demokrasi tak bisa dikendalikan oleh ego pensiunan yang merasa negaranya sedang salah jalan hanya karena bukan mereka yang pegang setir. Ayo jujur, di mana logikanya? Proses hukum sudah berjalan, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, rakyat sudah memilih, KPU sudah mengesahkan, dan Gibran sudah dilantik. Lalu tiba-tiba, 103 jenderal merasa perlu bersurat, seolah-olah suara mereka lebih sah dari jutaan rakyat yang mencoblos. Ini bukan ketidakpuasan biasa. Ini bentuk pengingkaran pada sistem demokrasi itu sendiri. Apakah karena Gibran muda? Apakah karena Gibran anak Jokowi? Atau karena mereka tidak bisa menerima bahwa zaman sudah berubah dan wajah kepemimpinan hari ini tak harus dari kalangan tua, tua dan terus tua? Apa yang sebenarnya ditakutkan? Regenerasi? Atau kehilangan pengaruh? Mereka bilang ini cacat etik. Mereka bilang ini politik dinasti. Mereka bilang ini pengkhianatan terhadap demokrasi. Tapi anehnya, mereka diam saat dinasti politik lahir dari partai sendiri. Mereka diam saat MK memutus perkara-perkara lain yang tak sejalan dengan selera mereka. Mereka hanya ribut saat keputusannya tidak menguntungkan kelompok mereka. Ini bukan soal etika. Ini soal kehilangan kontrol. Ini bukan soal demokrasi. Ini soal trauma kekuasaan yang tidak lagi dalam genggaman. 103 jenderal ini harusnya menjadi teladan. Tapi yang terlihat justru sebaliknya. Mereka membawa reputasi militer ke dalam politik sipil yang sudah usai. Surat mereka bukan membangun demokrasi, tapi justru membajak demokrasi. Surat mereka bukan peringatan moral, tapi alarm palsu yang bikin gaduh. Ini bukan peran negarawan, tapi kelakuan politisi dadakan yang kehilangan panggung. Gibran tidak mencuri suara. Gibran tidak mengubah konstitusi sendirian. Gibran tidak mengintervensi hukum. Semua proses dilewati, semua tahapan diikuti. Bahkan dalam sorotan paling kritis sekalipun, tidak ada satupun bukti yang menyebut Gibran menodai proses demokrasi secara sah. Yang ada hanyalah interpretasi emosional dari mereka yang tidak terima kenyataan. Mari luruskan. MK memutuskan, bukan Gibran. UU dirancang oleh DPR, bukan Gibran. Gibran hanya mengikuti aturan yang sudah tersedia, seperti kandidat lain, seperti pemimpin muda lain di seluruh dunia. Lalu kenapa Gibran yang diserang? Karena dia anak Jokowi? Maka jangan salahkan Gibran. Salahkan nalar politik yang selalu mencurigai regenerasi sebagai nepotisme. Jangan salahkan Gibran. Salahkan ketidakmampuan menerima bahwa anak muda bisa punya kapasitas, integritas, dan legitimasi. 103 jenderal boleh kirim surat. Tapi jangan mengira surat itu suci. Jangan mengira surat itu hukum. Jangan mengira rakyat akan goyah hanya karena barisan nama panjang yang dulu berkuasa. Demokrasi tidak tunduk pada pangkat. Demokrasi tunduk pada suara rakyat. Dan rakyat sudah memilih. Mari kita bedah. Surat terbuka dari 103 jenderal itu sejatinya bukan semata soal keprihatinan. Itu strategi. Itu tekanan politik terselubung yang dibungkus dengan aroma nostalgia dan seruan moral. Mereka ingin mengatur ulang panggung kekuasaan dari luar sistem lewat sorotan media dan gelombang opini publik.